Hai semuanya, kalian pernah nggak sih buka sosial media tapi nggak kerasa kayak jam berlalu begitu cepat? Itu tandanya adalah doom scrolling. Doom scrolling adalah kebiasaan untuk membaca atau menonton berita negatif yang ada di sosial media. Meskipun kita tahu bahwa dengan membaca berita itu membuat kita semakin cemas atau stres. Menurut Times 2022, doom scrolling muncul dari kata dooms yang artinya malapetaka dan scrolling artinya menggulir. Ciri-ciri dari doom scrolling. Yang pertama, terus membaca berita tanpa sadar waktu. Yang kedua, merasa cemas, takut, atau sedih saat melihat konten yang ada di media sosial. Yang ketiga, sering dilakukan saat waktu senggang. Banjir di mana-mana, gempa lagi, kebakaran hutan. Duh, makin parah ya dunia ini. Kok bisa sih ngomongnya pada jahat-jahat begitu ya? Santai aja nggak sih kita? Apa nih nggak bener nih, nggak gini aslinya nih, gimana ini Bahlil nih. Diduga terciduk berselingkuh dengan pria bernama Tafri Ramadan. Capek banget ya habis kelas. Tapi aku mau tetap scrolling deh. Yang diketahui berprofesi sebagai petinju. Kenapa sih doom scrolling bisa terjadi? Dari sisi psikologis ada beberapa faktor. Pertama, dari faktor kognitif dan emosional. Menurut Star Savik tahun 2023, individu terdorong untuk mencari informasi negatif karena adanya rasa ingin tahu, kecemasan terhadap masa depan, atau kebutuhan untuk merasa siap untuk menghadapi situasi yang buruk. Yang kedua, faktor sosial dan teknologis. Algoritma media sosial dirancang untuk menampilkan konten yang memicu emosi, termasuk rasa takut atau marah. Hal ini membuat otak kita untuk sulit berhenti. Yang ketiga, faktor psikologis individu. Orang dengan tingkat stres tinggi atau orang yang punya fears of missing out atau seseorang yang memiliki kontrol diri yang rendah cenderung akan mudah untuk mengalami doom scrolling. Selanjutnya ada dampak dan penanganan. Kalau dibiarkan, doom scrolling ini bisa berdampak pada kesehatan mental. Menurut Elhai, tahun 2022, kebiasaan ini berhubungan dengan peningkatan kecemasan, stres, insomnia, dan kelelahan emosional. Tapi tenang, perilaku ini bisa diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama, batasi waktu layar. Yang kedua, sadari emosi kita sendiri. Yang ketiga, pilih sumber informasi yang sehat. Yang keempat, latih mindfulness digital kita. Orang-orang makin toksik ya. Iya. Kayaknya udahan nggak sih kita scrollnya? Makin hari makin jahat nih orang-orang. Yang kelima, lakukan kegiatan positif seperti berolahraga, ngobrol secara langsung, atau membaca buku secara fisik. Jadi, teman-teman udah tahu kan kalau doom scrolling itu tidak hanya berpengaruh pada kesehatan mental kita, tapi juga fisik kita. Jadi, Stop scrolling, living mindfully.